gue kasih. Oke. Kasih, Jadi Kak. ya, gimana menurut kalian kalau tidak ada tanggapan? Oke, oke sih yang ini. Jadi dianggap diterima gitu ya. Kak, Ya. kalau 2 pangkat N gimana, Kak? Nah, 2 pangkat N itu awal-awalnya kayaknya terlalu forgiving atau gimana ya? Mungkin menurut menurut apa namanya asisten lain. 2 pangkat N kan gini kan. 2, 4, 8, 16. 32. Gitu ya. Ada cap-nya lah ya, biar kalau memang udah ter 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 apa ya? Terhambat kondisi, mungkin cap-nya 30 lah pengurangannya. Ini di luar pengurangan nilai akibat kurangnya progres. Jadi ini pure karena telat aja. Mungkin cap-nya 30. Nah ini rasanya terlalu forgiving deh. Jadinya nanti telat 2 hari semua gitu. Atau gimana? Atau kalau misalnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sih. Esto, Simon, Ica. 2 hari awal tetapi nilai lain, begitu ya. Hmm. Hmm. 2 pangkat N. Memang berarti oke, oke, oke. Atau 4N boleh nggak? 4N. Nah, itu jadinya sama gitu loh. Nggak ada repercussion untuk yang telat makin lama. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih 4N. Tadi Esso juga pengennya 4N kan ya? Gitu aja. Sebenarnya ujung-ujungnya Mau 4N kena aja. juga, kena 30 juga capnya. Kenapa? Sebenarnya juga ujungnya capnya 30 juga. Iya, iya sih. Tapi ya sebenarnya fokusnya 3N. Nggak deh kalau 3N kayaknya mending 4N. Sebenarnya pengurangan 4 itu 8 itu nggak kerasa ya. Actually. Dalam dalam apa long term gitu ya. Nggak kerasa sama sekali. Jadi ya nothing to be afraid of sebenarnya. Cuman 12, 16, 20. Ya jauh banget capnya ini 7 hari. Seminggu belum sampai cap. Ya udahlah nggak apa-apa. Gimana ini menurut menurut Esto, Simon? Oke. 3N. Aduh, 3N itu tamat semua nanti takutnya itu kayak. Iya. Itu tengah-tengah, Kak. 4N ini udah tengah-tengahnya yang ini sih menurutku. 4N paling ringan gitu. Yang ini paling berat. 4N. Oh enggak sih, ini yang oh ya 4N tengah-tengah. 3,5N. Ganjil lebih enak kak daripada mulai mengadi-ngadi. Aduh. 3N kah? Kalau 2N kuadrat. Gimana tuh? 3 apa? Berapa? 2N 2N. kuadrat? Nah. 2N kuadrat. 2N kuadrat itu 1, 4. Wah, 2N kuadrat itu gimana maksudnya toh? 4 terus 16 gitu kan? Oh, iya deh, jangan deh terlalu. Oh, N-nya yang kuadrat ya? Bentar, Iya, ini yang kuadrat, Kak. oh iya. 2. Aduh, matematik aku bodoh ini. 4, 8 gitu ya? Iya. 9. Wah, kejam nggak sih? Berapa sih? Ini 3 kuadrat itu 9, 8, 18. Ih, kejam nggak sih? Iya sih. Oke. Ini sih, menurutku ini udah baik banget. Yang 4N. Tapi katanya kurang. Ya udah, gimana kalau 3,5N? Itu gua kayaknya mengambil kata-katanya ini ya, Diva, oke?
3,3 gitu. Gimana 3,5 N? 3,5 N atau bentar ini Atau kuadrat yang ini dari deh. N plus 1 deh, yang awal. Oh, yang awal. Yang awal. Ini yang awal ya. Antara dua itu deh. Oh, yang ini deh yang awal. Yang paling bawah ini apa tadi ya? Yang paling bawah ini 248. Ya udah, yang 3,5 N atau yang paling bawah inilah. Pilih satu. Ya, Soalnya tiga ragu. setengah nggak enak. Asia. Ya udah 4 Ya N. udah yang paling bawah lah ya. Yang paling bawah ini apa tadi? Nggak tahu. N 2 pangkat N bukan Kak? Tadi. 21, iya benar 2,4 N. Iya, oke 2,4 N lah ya. Ini sumpah 4 ini nggak kerasa, bahkan 8 pun nggak kerasa. Kalau misalnya kalian dapat ini ya, progresnya lengkap gitu ya. Nggak perlu nggak perlu bagus banget gitu ya. Karena kita juga nggak punya pemodelannya. Kan kalian denahnya ini masing-masing gitu kan ya. Jadi kita nggak mungkin asisten bertiga ini bikin 10 struktur gitu. Jadi kita nggak mungkin kayak menelaah kalian sebenar apa gitu. Tapi kelihatan lah secara general kalian benarnya kayak gimana. Nah, kalian bener aja secara general, lengkap gitu ya. Itu pasti kan 100 kan nilai ininya, progresnya. Kalau kalian telah 3 hari itu cuma kurang 8, jadi 92. Nah, ini kayak in long term juga nanti nggak tahu nilai kalian 95 atau 96 gitu kan untuk progres selanjutnya. Ada 4 progres di rata-rata, terus cuma berapa persen tugas gitu kan, kecil. Jadi ya 3 hari telat itu udah lama sih. Menurutku agak keterlaluan ya 3 hari telat. Tapi masih cuma dikurangi 8, jadi oke lah ya. Udah, apakah masih ada yang keberatan? Kak, mau nanya Kak, Ya, silakan. ini dikurangi kalau ada alasan atau tetap ini bakal Oh dikurangi kalau iya nggak ada iya. alasan ini. Ya bakal dikurangi kalau nggak ada keterangan sih. Tapi intinya ada keterangan pun tergantung keterangannya apa. Kalau misalnya kalian benar-benar mendesak banget, kayak contohnya ya, untuk gue lagi ngasisten beton juga, kan gue asisten beton kalian ya. Tapi gue ngasisten betonnya IDS, Pak IDS tahun ini sekarang. Dan mereka lagi ada lomba atau apa gitu dari ITB, yang webinar something. Nah itu jadinya mereka nggak bisa ngerjain kan. Jadinya dimundurin 3 hari untuk khusus orang-orang tersebut, 5 orang itu. Nah itu nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi kan. Nah jadi kalau memang urusannya urgent mendadak, asalkan jelas, ya bisa jadi konsiderasi kami untuk tidak dikurangi. Jadi ini bukan suatu hal yang ini sebenarnya apa ya, tujuannya cuma supaya kalian berusaha tidak telat lah, bukan ngurang-ngurangin nilai gitu. Itulah intinya ya. Esensinya begitu. Oke. Oke. Oke, 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 oke. Kalau begitu, karena tidak ada keberatan, kita mulai saja. Bentar, ini suaraku masuk kan dari tadi? Aman. Aman, Kak. Lancar kan? Aman? Oh ya, ada yang ngomong, udah, ya udah. Ini di clear, saya stop share. Stop share-nya. Oke, silahkan dimulai. Mungkin ada sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Silakan, Simon. Simon. Oke. Oke. Udah kelihatan kan ya? Udah.
Oke, jadi hari ini kita asistensi progres 1 Tubes Rexstruct. Jadi pertama format laporan ikutin aja kayak gini. Terus sistematika laporan. Ini kira-kira garis besarnya kayak gini, bisa sesuaiin aja sama konten tubesnya nanti. Lalu gambaran umumnya di Tubes Rexstruct ini kita bakal desain struktur gedung tahan gempa dengan spesifikasi tertentu. Gedungnya itu 12 lantai dan 2 basement. Lalu ketentuannya kan nanti ada setiap kelompok pegang satu denah ya. Dan itu dimensinya bisa ngikutin denahnya kalau ada, atau asumsi aja dimensinya. Tapi asumsinya yang logis aja untuk ruangan-ruangannya gitu. Tinggi antar lantai basement 4 meter. Selain basement, tinggi lantai satunya 4-5 meter, lantai-lantai berikutnya 3,5 sampai 4 meter. Lalu lantai dasar itu fungsinya lobby, dan basementnya setidaknya satu lantai sebagai parkir. Atau kalau mau dua-duanya gedung parkir juga nggak apa-apa. Fungsi gedungnya apartemen atau kantor ya. Ini contohnya pemodelan di tabs-nya. Lalu acuan desainnya 1727, 847, dan juga ada tambahan referensi lain kalau dibutuhkan. Lalu pembebanan, beban yang diperhitungkan, beban gravity, dead load, SIDL, ya. Juga di YouTube. Putus mohon. Ya. Masih putus nggak? Sekarang udah lancar. Oke. Tadi sampai sebelumnya. Mana ya? Jadi Coba slide sebelumnya. Oh, cerita nggak ya tadi? Putus belum. Sebelumnya lagi. dari sini. Iya. Tadi putus di sini. Dari awal sini. Oke, jadi beban yang dipertimbangkan tuh beban gravity, ada dead load, SIDL, LL, LR, R, dan juga ada ngitung beban lateralnya juga, itu beban angin dan beban gempa. Nanti di progres selanjutnya juga bakal dibahas beban gabungan untuk model-model yang berbeda. Selanjutnya kombinasi beban itu LRFD berdasarkan pasal-pasal berikut. Lebih detailnya bisa cek di video YouTube yang Edmund terkait pembebanan ya. Jadi kalau dari pasal-pasal tadi, kalau dirangkum itu kira-kira ada 9 persamaan ini, kombinasi beban. Terus kalau yang plus minus ini ya, plus minus ini berarti ini memperhitungkan gempa di kedua arah ya. Jadi bakal ada 4 kombinasi gitu, ada plus plus, plus minus, minus plus, sama minus minus. Jadi kalau dirangkum kira-kira bisa kayak gini kombinasi bebannya. Ini lihat kalau untuk gempa arah X sama arah Y-nya perhitungkan dua arah, minus, minus, plus. Dan ini angka-angkanya nanti sesuai STS sama Rho masing-masing. Selanjutnya parameter seismik, ini ada faktor keutamaan dan kategori risiko kelas situs. Nah, ini ditentuin tanah lunak atau SD. Lalu respons elektranya
tentuin sesuai lokasi kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang ganjil, lokasinya Jakarta aja. Kalau yang genap, lokasinya Bandung. Terus desain respons spektranya sesuai SNI. Selain itu ada kategori desain seismik dan juga parameter. Spesifikasi materialnya yang digunakan ada 2 ya, beton sama baja tulangan. Betonnya elemen horizontalnya Fc prime-nya 30, elemen vertikal Fc prime 40. Juga lalu preliminary design secara TNI. Kalau yang LOM ini bisa didesain berapa tipe ya? Kan ada santlai, Putus-putus, Man. basement dapat Halo, Man. Makanya masih putus-putus dah. Oh, oke. halo, sorry. Iya, iya. Putus. Masih putus-putus. Aduh. Oh, kayaknya ini udah balik. Udah balik. Halo, halo. Iya, iya, iya. Tadi sampai mana dah? Sampai prelim. Kolom ya. Iya, iya. Kolom. Jadi bagi beberapa tipe ya. Jadi misalnya basement. Belum share screen. Oh iya. Bentar. Iya. Oke. Jadi apa kolom bisa dibagi beberapa tipe ya, misalnya basement kolom tipe 1 lantai 1 sampai 4, kolom tipe 2 dan seterusnya. Itu pakai ambil aja beban aksial maksimum dari setiap kelompok lantainya. Misalnya lantai 1 sampai 4 kemungkinan beban. Oke. Oke, Sebentar lanjut. buat langkah-langkah etapnya, selain dari PDF yang bakal kita jelasin, yang bakal kita kirim ntar, juga bisa cek aja di YouTube ini. Ini udah lengkap buat semua bagian dari penanjangan struktur gitu loh. Mulai dari prelim sampai ntar penulangan ada semua di sini. Terus paling kita highlight beberapa video yang mungkin berguna buat setidaknya buat progres 1 lah. Ntar kalian bisa cek aja di video-video ini, harusnya udah jelas kok. Terus next one. Next one. Ternyata terputus. Apa gue yang share screen ya? Oh, boleh. Tapi nunggu semuanya respons dulu. Oke. Saya tak bisa. Halo Simon. Oh iya, tentang video. Oh udah, gue hostnya. Cuman live. Oke, aku share screen. Screen aja ya. Ini tadi kan? Ya ini video-videonya. Oke, lanjut. Oke. Jadi buat alur pengerjaannya kalian kurang lebih kayak gini. Ini cara garis besarnya.
dari gambar arsitek yang kalian punya, kalian silakan diinterpretasi masing-masing, kayak ruangannya apa, terus ya gitu-gitu. Kalian interpretasi aja, tergantung kaliannya. Mau define dia ukuran elemennya berapa, terus ruangannya kayak gimana, itu terserah kalian. Terus habis itu spesifikasi material, ini yang dari kita. Habis itu prelim, habis prelim bisa dimodelin buat strukturnya di atap. Habis itu ntar bakal ada analisis strukturnya. Ini analisis tahan gempa. Ini bakal ada di progress 2. Ini bakal banyak banget, jadi ntar di next progress aja. Pokoknya setelah semua persyaratan analisis tahan gempa SN ini memenuhi, kalian bisa masuk ke penulangan. Kalau enggak, kalian iterasi lagi di modelnya. Pokoknya sampai semua persyaratan SN ini memenuhi gitu loh. Nah, terakhirnya habis tahan gempa baru penulangan. Habis itu bisa ke gamteknya gitu. Next. Mungkin buat lebih detailnya kayak gini, tapi sebenarnya sama aja. Intinya dari gambar teknik kalian punya ini, kalian interpretasi, terus kalian tentuin kombinasi pembebanan sama materialnya, habis itu bisa kalian tentuin kombinasi pembebanan sama prelim. Habis itu bisa dimasukin ke modelnya. Terus analisis tahan gempa, terus penulangan. Sebenarnya flowchart dari mendesain struktur tahan gempa kayak gitu sih, kayak harusnya sama aja gitu. Next. Oke, jadi buat step-step pemodelannya, ini aku bagi jadi, aku cut sampai progress 1 sampai si, bentar. Oke, aku cut progress 1 sampai sini, ntar bakal dilanjutin di progress 2. Jadi progress 1 ini kurang lebih, bentar. Habis pembebanan, prelim, terus pemodelan. Di model ini yang perlu diperhatikan itu, kalau misalnya di DNA kalian itu ada lift, itu ntar liftnya nggak usah dimodelin, dia dimodelinnya sebagai void aja gitu. Buat apa? Buat liftnya gitu. Terus diafragmanya, platnya itu asumsinya rigid aja. Kalau misalnya ntar asumsi semi rigid atau fleksibel, ntar tergantung tergantung hasil analisis struktur yang ntar bakal ada di progres berikutnya, kapan dia rigid, kapan dia semi rigid, kapan dia fleksibel. Jadi untuk sementara ini platnya rigid aja. Terus kalau bisa jangan langsung pakai shear wall. Jadi usahain kayak kalian atur-atur dimensi penampangnya, terus ukuran gridnya sedemikian hingga sampai semuanya udah oke gitu. Kalau misalnya kalian udah udah ngegedein kolomnya sampai besar banget, tapi ternyata masih pas dicek masih belum oke, nah itu baru bisa dipasang shear wall gitu. Jadi usahain shear wall ini opsi terakhir, soalnya ini ribet gitu. Terus kalau misalnya ntar ternyata kalian terpaksa pakai shear wall, ntar shear wall ini diassign sebagai peer aja gitu. Ntar bakal ada di next progress gitu. Terus buat progress 2-nya kurang lebih kayak gini, ntar bakal analisis tahan gempa sampai analisis 2 atap juga. Ntar bakal di next progress aja deh. Jadi kurang lebih progress 1 sampai pemodelan aja ntar. Terus next. Oke. Jadi yang perlu kalian modelin itu ada 3 ya. Kan biasanya pas beton kan kalian cuma modelin 1 aja. Jadi kita di sini modelin 3 soalnya ada basement. Jadi gimana ya? Jadi ini tanah. Terus ini ada tower atau struktur atasnya. Terus di bawahnya ada gimana ya? Ada basement. Jadi ntar kalian bakal ngemodelin struktur atasnya aja, si towernya aja, tanpa ada basement. Terus model basementnya aja, sama model yang gabungannya. Jadi kalian bakal ngetinjau 3 model. Kenapa bakal 3? Soalnya kita bakal gunain analisis atap. Jadi kita pengen ngedesain dia terpisah gitu antara basement sama towernya, tapi kita juga perlu consider dia kalau dia dianggap sebagai satu struktur kesatuan gitu.
Ntar bakal jelasin lebih lanjut ya. Jadi bentar. Oke. Jadi model 1 ini model gabungan, model 2 model basement, sama model 3 ini model tower. Jadi ntar model 3 si tower ini bakal dipakai buat menghasilkan beban pada join yang ditransfer ke model basement. Jadi ntar intinya adalah kan kalian punya itu toh punya struktur atas. Ntar dari struktur atas ini kan ada reaksi peletakan ya ke peletakannya. Nah dari reaksi peletakan ini ntar beban-bebannya ini bakal ditransfer gitu ke struktur bawah. Misalnya gitu. Jadi ntar beban dari struktur atas ini bakal ditransfer berupa beban join ke struktur bawahnya. Ntar transfernya gimana bakal dijelasin lebih lanjut. Oke. Terus ini metode pemecahan struktur menjadi 2 bagian ini dikenal sebagai analisa 2 tahap. Dan nantinya juga perlu dicek kayak persyaratan-persyaratan dari SNI terkait analisis 2 tahap ini gimana. Ntar kayak misalnya syarat periode harus gimana-gimana ntar di next aja. Next. Terus buat pemodelan ini yang perlu di-highlight, jangan lupa buat modifier stiffness-nya buat balok 0,35, kolom 0,7, plat 0,25. Ini ntar bakal ada di langkah-langkahnya nih biar lebih jelas. Next. Terus sebenarnya yang paling penting dari struktur yang kalian desain selain penampaknya udah oke semua secara kekuatan gitu-gitu, kalian juga perlu cek periode strukturnya. Ntar cara ceknya gimana ada di next slide. Jadi bentar back nih. Oke. Jadi intinya itu kalian perlu ngebuat mode shape dari struktur kalian itu 1-2-nya translasi, baru mode 3-nya rotasi. Ini gimana? Kalian cek di sini di mode 1, 2, 3 ini. Terus kalian cek di UX, UY sama RZ ya. Kalian pastiin buat UX sama UY-nya ini berada di mode 1, 2 yang ada nilainya, yang nggak 0. Terus buat mode yang RZ ini, mode rotasi ini baru boleh ada di mode 3. Pokoknya prinsipnya gitu, ntar jelasnya bakal ada di contohnya. Jadi pokoknya kalian harus bikin struktur kalian mode 1, 2-nya translasi, terus mode 3-nya baru boleh rotasi. Ini direpresentasiin di UX, UY, sama RZ. Ini sesuaiin aja ini. Oke. Terus next. Terus buat analisisnya, paling aku kasih beberapa highlight fitur-fitur penting dari analisisnya yang mungkin bakal dipakai buat beberapa progres ke depan. Ini aku kayak highlight beberapa yang sekiranya kepakai gitu. Kayak description, story, drift gitu-gitu. Terus next. Ini juga sama. Ini yang tadi yang buat translasi, mode rotasi itu ntar bakal ada di MPMR ini. Ntar bakal jelasin di progres berikutnya juga. Terus juga ya pokoknya fitur-fitur penting yang ke highlight kurang lebih ada di sini. Jadi biar nggak terlalu bingung gunain terus. Terus next. Buat pembagian kelompok kayak gini, ini dari kalian juga kelompoknya. Terus next. Buat timeline, oke. Timeline ini kan kita kan tanggal 26 kita pengarahan progres 1, terus progres 1-nya ini ya seminggu lah kurang lebih. Terus progres 2-nya ntar minggu depan itu tentang analisis tahan gempa, seminggu juga. Terus progres 3-nya ini penulangan elemen kayak balok kolom, terus hubungan balok kolom, terus shear wall dan lain-lain. Ntar bakal di progres 3. Ntar progres 4-nya ini semacam ya ntar gamtek sama kesimpulan gitu. Terus habis itu ntar bakal ada semacam sidang gitulah, sidang kubus. Ya sidang rektor, ntar bakal ada sidang sebelum UAS harusnya. Kalau ini timeline ideal ya. Ntar mungkin dalam keberjalanannya kalau misalnya ada first major, mungkin ini bisa berubah juga. Tapi harusnya idealnya kayak begini. Terus next. Oh ya, buat denahnya, kan tadi kan awalnya kan kalian pengen pakai dena yang dari kalian ya. Terus kemarin kalau nggak salah yang kita approve itu cuma 2 kelompok. Yang lainnya mungkin
ada yang terlalu sederhana atau yang kurang visible untuk gedung yang belasan lantai. Jadi buat kelompok yang nggak di-approve mungkin bisa pakai dana dari katalog asisten yang udah di-share ke ketua kelas juga ya. Ntar dana kelompok kalian itu ntar upload aja ke sini, ke link biasanya. Kayaknya yang upload baru 5 kelompok deh. Yang upload baru 5 kelompok dan yang di-approve baru 2. Ntar yang lainnya jangan lupa di-upload ke sini juga. Batas pengisiannya malam ini buat tentuin dananya mau yang mana. Soalnya kalau nggak bakal kita pilihin secara acak gitu dananya. Kalau deadline malam ini ada yang keberatan nggak? Atau ada yang mau berpendapat? Atau oke. Biar bisa langsung mulai aja gitu. Soalnya kan deadline-nya lumayan strict ya, seminggu. Jadi takutnya kalau DNA yang nggak fix, malah nggak bisa mulai-mulai. Ada yang mau berpendapat atau udah oke? Ya boleh. Aku mau nanya, Kak. Ya. Ya udah, Egy aja. Oke, aku mau nanya Kak, kalau yang dari Kakak itu katalog asisten itu semuanya udah pasti di ACC atau harus ini lagi ya, apa namanya, diskusi sama asisten lagi, oke atau enggaknya? Pasti ya sih. Iya. Tapi Pasti. kecuali kalau misalnya kalian kayak ragu, kayak apakah ini terlalu susah atau gimana itu juga boleh jadi didiskus gitu. Tapi pada prinsipnya yang dari kita pasti di ACC. Cuman tergantung kaliannya apakah oke atau kaliannya merasa kayak itu terlalu susah gimana itu boleh didiskusin aja. Nah, itu menjawab. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Oke. Paling sejauh ini itu ya. Jadi harusnya udah setuju deadline buat penentuan dananya malam ini gitu. Kalau misalnya kalian ada yang ragu sama dananya atau ada yang pengen pakai yang dari katalog asisten tapi kayak mau tanya-tanya gimana ya boleh banget sih tanya ke kita. Kalau ya semoga kita ngebales dengan cepat. Kak, sorry Kak, mau nanya. Ya. Yang di katalog yang dikirim itu kan Kak, itu cuma nah satu lantai gitu Kak. Berarti nanti Ya. kita ke ini. Berarti kita ini apa sih namanya? Ngekopinya itu ke 12 lantai berarti ya? Iya, kita kan itu tipikal. Jadi kita kan 12 lantai. Struktur atas sama 2 lantai basement itu 14 lantai tipikal semua. Jadi kalian pilih aja satu dena lantai yang paling oke. Ntar bakal di copy tipikal semua lantai. Oh, oke Kak. Thank you Kak. Oke. Soalnya biar nggak ada ketidakberaturan ya gitu ntar. Iya tuh. Pokoknya dananya jangan sampai sama ya ntar. Kalau ada yang sama ntar satunya kita acakin. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang Sama keberatan? mau kasih tambahan. Kemarin dari 2 kelompok yang di ACC itu satunya kelompok 9 kan. Tapi kelompok 9 itu kan ya termasuk juga kelompok-kelompok lain. Kalian kalau kasih denah kan banyak gitu kan. Dan padahal sebenarnya typically tubuh rekstruk ini ya di kelas ini denahnya satu aja terus sama semua gitu. Pengennya gitu awalnya. Nah, kalau misalnya kalian kirimnya denahnya macam-macam itu jadi bingung mau pakai denah yang mana. Apakah tiap lantai beda? Nah, kalau saran aku ya, kalian jangan pakai tiap lantai beda atau tiap beberapa lantai beda gitu. Kenapa? Karena ini suatu hal yang baru buat kalian dan nanti iterasi untuk ketahanan gempa itu bakal berkali-kali. Kayak misal tadi udah dijelasin kan ada yang plat semi rigid, pakai diafragmanya yang rigid. Nah, itu nanti bisa jadi semi rigid tergantung ketidakberaturan yang kalian temukan di analisis denah kalian nanti. Nah, itu nanti ngulang lagi. Lalu kalau misalnya kalian kan awalnya nggak perlu pakai shear wall nih, tapi bisa jadi kemungkinan besar perlu pakai shear wall karena kolom 1 meter itu udah nggak visible, oke? Jadi jangan lebih besar dari 1 kali 1 lah kolom. Nah, itu kemungkinan besar kalian bakal pakai shear wall, nanti iterasi lagi
terus dimensi balok-baloknya kalian ubah lagi. Nah, kalau misalnya tiap lantai beda, balok-baloknya gimana nanti? Gitu kan maksudnya. Jadi, kalau bisa, dibuat tipikal aja lantainya, biar nggak ribet di kalian. Dan yang kelompok 9 itu jadinya, kalau kataku ya, ganti denahnya. Karena kalau kalian mau pakai denah satu yang tipikal, antara terlalu susah atau terlalu sederhana, kotak doang gitu. Jadi ujung-ujungnya yang di ACC satu doang sih, yaitu yang kalau nggak salah kelompok 3 atau kelompok 1 ya. Enggak, kelompok 1 enggak. Kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 pun itu sebenarnya yang aku kasih komen kalau itu terlalu ramping. Nah, takutnya kalau terlalu ramping kayak gitu, takutnya eh nggak kuat lah dibuat jadi 12 lantai. Takutnya aja ya. Tapi kalau kalian pede, ya gasin aja gitu. Tapi kalau saran aku pilih dari asisten aja. Udah itu sih tambahannya. Oke. Udah pada aman atau ada Oh yang iya, mau kelompok berpendapat? 5. Ya. Kak, mau nanya. Ya. Ya. Kalau pakai denah yang dari referensi asisten itu, untuk basementnya tuh kolom dan segala macamnya ngikutin denah aja ya Kak berarti? Iya, Harusnya ya. disamain. Oh iya, tadi di sini ya, di ini tambahan juga, ini sebenarnya tahun lalu nggak ada, tapi menurutku perlu. Mungkin mau nanya dulu ke Esto. Tuh, dulu kita nggak ada dinding basement kan, tapi Oh iya, jadinya ada nggak? Nggak ada kan? dulu nggak ada sih. Kayak. Ya, tapi jadinya kolom-kolom sama dinding-dindingnya yang di dalam basement jadi gede banget kan, dan baloknya juga, iya nggak Iya, iya. benar kan? Nah, itu sebenarnya nggak realistis. Jadi setelah aku belajar di TA, harusnya untuk mencapai kekakuan, jadi sebenarnya ya ini ya, terkait dua tahap ini. Intinya kalau mau 2 tahap, yang atas harus fleksibel, yang di dalam basement itu harus kaku banget. Gitu ya. 10 kali kekakuannya lah. Pokoknya yang basement itu harus 10 kali lebih kaku daripada struktur atasnya. Nah, kalau misalnya nggak pakai dinding basement, itu nanti ukuran kolom-kolom, balok-balok, dan dinding di basement itu jadi gede banget, tebal banget. Kayak bahkan sampai 2 meter gitu. Nah, itu nggak realistis. Jadi, denahnya samain antara atas dan bawah. Tapi yang bawah, yang basement, itu di sekelilingnya pasang dinding. Supaya kekakuannya udah 10 kali lipat gitu. Nah, dindingnya standar lah ya, paling berapa 600 mm atau 800 mm. Kalian ambil DPT itu semester depan ya. Ya kira-kira segitulah dinding basementnya. Taruh, aku kasih contoh ya, annotate. Nah, kalau misalnya kalian punya denahnya kayak gini, bentar, jangan gitu deh. Yang V aja ya. Kalian denahnya kayak gini. Oke. Terus ada apa gitu di tengahnya, aku lupa. Atau gini lah ya. Nah, itu ya yang merah-merah ini yang di sekeliling, atau jangan merah deh. Nah, di sini taruh dindingnya. Taruh aja dindingnya melingkar gitu. Nah, gimana pasang dindingnya ya kalian silahkan dilihat 8 minutes ya. Itu udah lengkap semua. Nah, juga mungkin tambahan, kalau misalnya kalian ini dalam case kolom-kolomnya itu dalam warna yang warna biru. Jadi kolomnya ada di ujung-ujungnya gitu ya. Jadi dinding basementnya itu ditaruh di kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya biarin aja. Biarin ada, jadi overlapping gitu ya. Tapi baloknya dihapus. Ya kan, kayak aneh juga, ngapain ada balok di dalam dinding kan? Tapi ada kolom di dalam dinding, itu suatu hal yang masuk akal. Memang biasanya kayak gitu. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya denah kalian kayak gini. Sejajar genjang. Tapi kolomnya di dalam gitu ya. Nah, jadi pada cantilever gitu, pelat-pelat di luar. Jadi kayak ada kanopi gitu lah. Nah, kolomnya di luar-luar kayak gini. Nah, yang di basement, kalau saran aku ya, ini saran aja, basementnya itu taruhnya di sini. Jadi nanti kalian lebih sempit gitu basementnya. Dinding, sorry, ini dinding geser ya, dindingnya. Basementnya lebih sempit dananya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau basementnya kalian taruh di luar, di merah itu, nanti adanya transfer gaya antara kolom ke dinding basement yang terluar itu, karena dinding basementnya paling kaku kan. Nah, transfer gaya itu menyebabkan balok-balok penghubungnya ini nanti mengalami
geser yang berlebihan. Nanti bakal ribet lah takutnya. Jadi saran aku supaya load path-nya itu jelas, dinding basement-nya di kolom-kolomnya, oke? Gitu. Oke, itu saja tambahan dari aku, maaf Anyu. Oke. Paling nggak mau apa mau nambahin gitu ya, backnya tadi, Ya. back yang ke 3 model. Oh, ini. Iya. Paling mau nambahin dikit, kan yang basement kan tanah ya, kan basement kan di bawah tanah gini. Dan pasti kan di sini kan ada tanah-tanah gitu ya, kan bakal ada tanah-tanah yang nggak jelas itu. Nah, jadi kita di sini asumsinya kita mengabaikan beban dari tanahnya gitu. Kayak ada beban uplift, terus beban lateral tanah gitu-gitu kita abaikan aja. Terus juga kita abaikan juga interaksi tanah struktur. Jadi kalau kalian modelin secara real, tanahnya di sini tuh dia tuh bakal berupa, kalau dimodelin ya secara elemen lingga gitu, dia bakal berupa spring gitulah, spring ke tanahnya. Nah, kita di sini abaikan aja interaksi dari tanah sama strukturnya atau solid structure interaction-nya, kita abaikan aja. Kita asumsikan dia semuanya rigid. Jadi kita abaikan SSI-nya. Jadi biar nggak ribet di kalian juga. Jadi Ya, buat ngedesain basement kurang lebih sama aja kayak ngedesain struktur atas, cuman bedanya kalian di sini perlu nambahin dinding basement. Ini tampak samping ya, dinding basement, sama ntar buat beban gembanya pakai static equivalent. Jadi ntar bakal jelasin deh. Jadi kalau buat basement ntar beban gembanya pakai static equivalent. Kalau buat towernya ntar pakai response spectra gitu. Ntar bakal ada contohnya deh. Paling itu dulu deh. Oh iya, sama ya tadi tanahnya diabaikan, jadi seolah-olah tanah jadi udara gitu ya. Terus Ya. dijepit, strukturnya dijepit di lantai terdasar. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke yang tadi deh. Ini mana ya? Dena udah. Oh ya, oke. Buat Dena ini ya, jangan lupa di submit malam ini deh. Terus next. Oke, buat pengumpulan ini di Google Classroom kodenya ini yang ngumpulin kayaknya perwakilan aja ya atau gimana kira? Perwakilan aja nggak ya? Biar nggak double gitu atau gimana? Kelemahannya sebenarnya kalau perwakilan doang itu nanti temannya nggak punya gitu. Oh iya. Filenya, iya kan? Gue juga nggak punya soalnya file. Pas gue cari-cari, aduh, nggak ada filenya. Mau semua aja. Dulu Alif ini sih nyuruh semuanya ngumpulin. Ingat, lu ingat gak? Oh iya sih. Oke, semua aja kali ya. Iya, semua aja lah. Ntar semua orang ngumpulin ya. Jadi meskipun anggota kelompoknya ada 4, tapi 4-4-nya tetap submit. Ntar kalau misalnya ada satu yang telat gitu, hitung telat nggak? Iya, itu telat. Nggak usah deh. Nggak usah. Kurangin berapa gitu, 5 atau 10. Oke. Jadi ngumpulin semuanya, ngumpulin ya. Kenapa? Oke. Iya. Ada yang mau berpendapat dulu? Atau aman? Oke. Kalau satu ngumpulin aman aja. Pokoknya pengennya kalian semua ngumpulin, jadi kalian punya filenya, tapi nggak ada repercussion yang berarti lah. Gimana tuh? Repercussion yang berarti? Nggak usah dikurangin ya? Kayaknya nggak usah deh. Ya udah nggak usah dikurangin. Oke, nggak usah dikurangin. Oke deh. Oke. Terus ya pokoknya kalian ntar saling ikutin aja kalau ada yang belum submit. Nah, terus formatnya kayak gini, yang dikumpulin PDF laporan, Excel sama model etaps ya. Ini perlu ada itu nggak? Etapsnya berapa nggak? Atau bebas? Kalau takutnya nggak bisa dibuka. Kenapa tuh? Perlu ada itu nggak? Etapsnya berapa? Atau bebas? Bebas sih. Tapi 18 aja lah. Kalian punya 18 kan? Punyanya 18 kan?
Iya sih. Atau ada yang punya 22 gitu tiba-tiba. Padahal cuma sampai 20 kayaknya. Ya deh. Ntar attachnya convert Iya. ke 18 ya. Kalau Oh misalnya iya, kalian 18 aja. punya yang lebih baru, biar kita bisa buka. Oke. Terus buat laporannya yang dikumpulin bab 1, 2, 3 sampai prelim sama pemodelan, ntar bakal ada contoh laporannya sekilas. Terus deadline-nya Selasa ya. Ini harusnya supaya nggak numpuk sama progres 2 gitu. Atau ada yang berpendapat dulu di deadline Selasa malam dengan keterlambatan 2N kayak kita yang discuss tadi. Halo, Kak. Ya. Boleh agak mundur nggak Kak kira-kira 1 hari atau soalnya untuk hari Selasa ada tugas SBKon juga Kak malam juga. Mau mundur jadi kapan? Rabu gitu? Rabu boleh. Gimana? Yang lain? Jeff? Atau? Kita tuh bakal rutin ya ini apa namanya progresnya di hari ini, hari Rabu sore ini. Ya nggak? Kira-kira Harus iya ya. ya. Soalnya kan Kamis besok ada orang yang tutor juga kan ya. Ada yang jadi asisten. Nah, masalahnya dengan mengumpulkan progres di hari yang sama dengan nggak ada yang datang nanti. Terus kalian bakal apa ya? Masih fokus ya ngerti lah mahasiswa akan deadlineer kan. Ngerjain progresnya di hari terakhir gitu. Jadi ngejar. Nah, terus akhirnya join asistensi pun kayak nggak merhatiin gitu. Terus nanti kalian nonton videonya, habis itu ya nggak tahu kan nonton videonya kapan, habis itu kalau nggak ada yang ngerti, mager nanya atau gimana, sebenarnya kurang enak sih. Gimana ya? Itu deadline SBKon tiap Selasa atau cuma minggu ini aja yang Selasa? Setiap Selasa Kak. Siap Dan selesai. itu mulai chaos juga Kak, kalau buat SBKon. SBKon kapan ininya? Asistensinya? Tiap hari Selasa, Kak. Selasa sore. Saya juga. Ya udah sih, mau nggak mau deadline-nya Rabu nggak apa-apa. Tapi Ya itu Rabu ya, aja. dengan konsekuensi ntar takutnya kalian numpuk di kalian juga gitu. Iya. Atau Iya. asistensinya mau Kamis gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah Rabu lah. Terus nanti kita bahas lagi kapan asistensinya. Gimana, Isto, Simon? Kayaknya gitu aja deh, biar Boleh, lebih boleh. fleksibel juga. Ya udah Oke, Rabu ya. jadi buat progres 1 show ini Rabu ya. Ntar buat nextnya bakal kita discuss lagi deh. Ya. Oke. Terus ya, karena progres berikutnya lebih chaos, jadi usahain tepat waktu ya, biar nggak terlalu overwhelm kalau numpuk banyak-banyak. Terus next. Udah ya. Udah Oke. sih. Udah, nggak ada lagi. Tadi itu ya, cuman bakal jelasin yang itu nggak, panduan itu nggak? Atau nggak perlu? File panduan yang dibikin Simon. Panduan. Apaan? Panduan? Nggak Ya. usah kayaknya. Kan Nggak usah. udah masuk PPT semua. Oh, udah masuk. Termasuk FC Prime-nya udah ada tadi. Iya, udah. Oke. Ya, diperhatiin ya mutu-mutunya. Harus sama itu seragam. Spesifikasi. Oke. Apakah lanjut ke yang itu? Boleh deh sekilas aja kali ya, Sekilas. biar nggak terlalu ngangong-ngangong. Aku yang share screen ya? Aku juga nggak boleh. Oh, lo Ntar aja. aku Oke. mana ya? Mana ya? Mana sih? Ini udah ketemu belum? Oke. Kelihatan? Jadi mungkin kita sekilas kayak semacam contoh laporannya, biar nggak terlalu ngangong-ngangong juga. Oke, jadi paling sekilas aja ya. Bentar. Oke, jadi daftar isi yang di sini nggak sama dengan daftar isi laporan kalian. Ini cuma buat
penjelasan aja. Jadi ntar bakal ada deskripsi bangunan, terus pembebanan strukturnya, beban mati, beban hidup, beban gempa, sama kombinasi pembebanannya, terus prelim, pemodelan atap sekilas, sama bakal ada heads up terkait analisis WhatsApp yang bakal kalian kerjain di next progress, tapi lebih baik dimulai dari sekarang gitu. Jadi buat deskripsi bangunan sama kayak tadi ya, yang di PPT tadi. Terus buat pembebanannya, beban mati beton ya biasalah, kayak berat jenis beton berapa, gitu-gitunya, tinggal ikutin aja. Terus SIDL ini cuma contoh doang. Terus beban hidupnya ini tergantung fungsi gedung kalian, tergantung kalian nge-define ruangan-ruangan kalian seperti apa. Ini cuma contoh doang yang ada di sini. Terus beban gempanya, di sini kita pakai beban gempa yang 500 tahun ya. Ntar kalian tinggal bacain aja kayak gimana gitu. 2.500 harusnya. Yang ini Ya, 2.500 tapi nanti kan 23. di 2/3 ya. Oke. Iya. Ya, dari SS dan S1 nanti bisa dapat SDS sama ya gitu. Standar. Itu nanti dijelasin kok di video Iya, di 8 minutes. 8 minutes ada kok. Iya. Jadi setelah ini kayak fungsi gedungnya, terus kayak kategori resikonya masuk yang mana, gitu. Ntar kalian ya tinggal bacain aja di sini harusnya ada. Buat parameter gempanya, ntar ikutin ini aja, terus bla 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 bla. Ini juga udah ada contoh perhitungannya buat ngitung parameter gempanya. Habis itu kombinasi pembebanannya juga sama, yang tadi udah dijelasin di PPT juga sama. Di situ buat prelim, buat pelat, kalau kolom ya kayak ya template lah, kayak beton dulu buat prelimnya. Terus mungkin kalau terus buat pemodelan etap sebenarnya ini udah ada di 8 minutes, cuman kalau kalian mau yang berupa step by step, yaitu kalau kalian nonton 8 minutes perhatiin tahun SNI-nya. Karena kadang-kadang ada yang 2013, ada yang 2019. Yang kita pakai 2019, ntar tinggal kalau misalnya ada yang beda, tinggal di adjust aja. Terus buat pemodelan etaps ini mungkin langkah-langkahnya yang perlu di highlight adalah ya ini kayak modifiernya, kolom, dinding, balok, ini ikutin aja. Buat langkah-langkahnya kayak gini ya, ini standar lah. Langkah-langkah kayak beton dulu, cuman mungkin kita di sini ada parameter gempanya, kita ikutin aja di sini. Bla bla bla. Apa ya dia yang perlu highlight? Udah sih paling. Ntar yang buatnya bakal dijelasin sekilas sama si Jeff. Lu yang share screen atau gimana? Boleh, aku yang share screen. Oh, share screen. Ini ya. Mungkin sebelum kita masuk ke 2 tahap, sebenarnya kayak dari tadi itu aku pengen ngasih tambahan gitu loh. Soalnya banyak hal yang keskip di Rexstruct. Terus aku baru nyadar di TA. Oh, ternyata tahan gempa itu seribet ini gitu. Tapi nanti malah pada takut. Nggak usah lah ya. Contohnya kayak pemasangan shear wall itu kan, nah iterasi itu kayak bakal banyak ya. Jadi kalian yang rajin ya. Kena mute tuh, enggak tuh. Iya, jadi kalian yang rajin ya nih ngerjainnya. Jangan diundur sampai jauh-jauh. Dan ini kan di sini ada ini nih, analisis struktural gempa. Ini meskipun progres 2, tapi aku pribadi percaya harusnya ini progres 1. Dan kalau bisa ya, kalau kalian punya waktu ini dikerjain. Karena ini progres 2 takutnya kalian nggak sempet gitu. Bakal banyak banget ini. Ngulang-ngulangnya. Jadi jangan kagok kalau wah ini gue udah ngulang 10 kali untuk ngatur-ngatur strukturnya, ngeran 10 kali, bahkan 20 kali. Itu hal yang biasa gitu. Di TA gue ngerannya lebih dari 100 kali gitu, untuk mendapatkan suatu hal yang
yang oke dan menurut gue masih salah bahkan. Tapi ya alhamdulillah udah lulus, jadi ya udah jangan bilang-bilang bupat. Nah, ya jadi tentang analisis tahan gempa, analisis 2 tahap. Nah, untuk analisis struktur tahan gempa itu sebenarnya ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Mungkin aku sambil annotate ya, biar lebih gampang jelasinnya. Nah, berhubung aku asisten beton kalian, jadi mungkin bisa lebih relate ya. Kalau di beton 1 itu kita strukturnya tidak tahan gempa. Jadi analisisnya nggak ada sih. Kalian apa ya, ngemodelin, terus ngecek dikit-dikit, desain cek, terus habis itu ada langsung ini kan, ambil gaya dalam. Nah, dari ambil gaya dalam, terus langsung desain penulangannya. Nah, sebenarnya analisis desain struktur tahan gempa itu mengikuti langkah-langkah yang serupa, tapi ada beberapa yang lebih ribet. Jadi pertama kalian buat dulu modelnya kan. Pertama model. Nah, kedua itu sebenarnya pengecekan struktur. Pengecekan struktur dari analisis tahan gempa. Analisis tahan gempa. Nah, kalau yang di beton itu mungkin yang nomor 2 ini ekuivalen dengan yang kalian ngecek lendutan, ya kan? Kalau kalian ingat, model itu sebelum kalian keluarin gaya-gaya dalamnya, pastikan lendutannya masuk dulu. 240 gitu, atau L per 480. Nah, terus kalian lihat nilai maksimum di tabs-nya, berapa lendutannya, jangan melebihi ini. Kalau masih melebihi, berarti antara platnya ditebelin, atau baloknya ditinggiin, gitu kan. Ya, ini eraser. Oke. Nah, tapi kalau di tahan gempa, itu nggak cuma itu. Ya, itu masih ya, itu sebenarnya masih. Tapi nggak cuma itu, ada banyak. Yang pertama ini, analisis 2 tahap ini termasuk. Terus nanti ada yang MPMR tadi, yang si MPMR itu yang mode ya, bentuk mode kan kalian udah belajar kan di Dinstru kan, bentuk mode. Misal ada 3 DOF gitu, jadi tusuk sate gini. Nah, bentuk mode 1 kan kayak gini, terus ada yang bilang ada yang mode 2 itu kayak gini, terus yang mode 3 itu kayak ini, kayak gini kan. Nah, tapi ini sebenarnya yang tiga-tiganya ini mode translasi. Dan ini kan SDOF, karena emang cuman arahnya satu ke kanan ke kiri, ya semuanya pasti translasi gitu, nggak ada rotasi. Nah, tapi kita modelnya 3 dimensi. Ya, jadi ada misalnya kayak gini ya gedung kita ya. Ini paling sederhana banget. Nah, SDOF 1 translasi ke sana. Atau yang mode kedua translasinya ke sini gitu kan. Nah, yang satu lagi DOF-nya adalah dia bisa muter, berotasi kayak gini geraknya. Jadi kayak twisting gitu buildingnya. Nah, itu MPMR. Jadi pastikan mode 1 dan 2 itu translasi. Mau X mau Y bebas, yang mana. Terus mode ketiganya baru rotasi. Jangan sampai mode rotasi itu mode pertama atau mode kedua. Itu nggak boleh. Ya, kalau ditemukan kayak gitu, berarti ada suatu hal yang salah dengan pemodelan kalian. Entah penampangnya, entah lokasi shear wall-nya, entah bentuknya lah, ya. Atau ukuran-ukuran penampang balok kolom pelat gitu. Itu harus kalian ganti-ganti. Nanti kalau misalnya kalian kebingungan, harusnya ya, kemungkinan besar kalian tidak akan mendapatkan masalah ini. Harusnya. Tapi kalau misalnya denah kalian cukup aneh, itu makin rentan untuk menghadapi masalah kayak gini. Nah, meskipun seaneh-anehnya denah-denah asisten harusnya nggak dapat lah masalah kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian dapat, boleh ditanyain. Kak, kok bisa kayak gini? Terus kasih tahu denah kalian kayak gimana, terus penampang kalian kayak gimana, nanti kita diskusikan bareng. Terus selain MPMR juga nanti ada
ada pengecekan simpangan, drift. Jadi kalau misalnya kalian punya gedung, ya, gedung terus kena beban gempa ya di lantai sini, tentu gedungnya akan goyang-goyang kan, kiri, kanan, terus gedungnya bisa berdeformasi kayak gini misal. Nah, ini kan ada deformasi nih. Nah, ini ada batasnya, disyaratkan di SNI, nggak boleh lebih dari berapa gitu, berapa persen gitu. Nah, ini nanti namanya simpangan antar lantai, itu juga akan ditinjau di program selanjutnya. Jadi gini ya, setiap kali kalian ngecek syarat-syarat ini, dan ini belum selesai ya, ini masih ada banyak sampai bawah. Tadi kalian juga pernah lihat ditulis suatu hal yang ditulis dengan row. Ya, ini namanya redundansi. Ini belum dibahas sih antara asisten. Tapi redundansi ini sebenarnya suatu hal yang sangat ribet. Dia bisa bernilai 1 atau bisa bernilai 1,3. Nah, ini nanti mungkin kita bahas lebih detail di progres kedua. Tapi ya ini tambahan lah, salah satu lagi kan. Selain dari MPMR, simpangan antar lantai, ada redundansi, ada analisis 2 tahap, dan masih ada lagi nanti ketidakberaturan. Ya, ketidakberaturan ada 2, ada ketidakberaturan vertikal, ya, ketidakberaturan vertikal, horizontal dulu deh, ya, yang horizontal, terus ada yang vertikal. Nah, ini nanti kalau ada suatu hal yang mencengangkan kalian temukan di sini yang tidak memenuhi seharusnya, itu kalian harus mengulang lagi. Jadi iterasinya bakal banyak banget. Tiap kali poin ini diperiksa, ada yang tidak memenuhi, kalian harus mengulang lagi. Dan ini itu masih di yang poin nomor 2, pengecekan struktur analisis tahan gempa. Nanti ada juga SCWB, nambah ya terus ya. Nah, setelah ini semua kalian penuhi dan ini adalah progres 2, baru kalian masuk ke yang ketiga, ini adalah mengambil gaya dalam. Bahkan sebelum ngambil gaya dalam pun kalian harus ngecek lagi kan, desain yang namanya desain check. Ya, jadi ini dilakukan juga ya desain check ini ya, kayak beton sama aja, desain check. Dan kalau desain check tentu harus memenuhi semua kan, semuanya all concrete frame lolos desain check. Dan itu kalau concrete frame doang, concrete frame itu refer ke balok dan kolomnya. Nah, kita kebetulan di sini nggak usah bahas pelat dulu ya. Jadi kita nggak usah desain pelat yang dalam artian diafragma. Kayak diafragma tahan gempa itu kayak elemen kolektor sama cord. Itu nggak usah dulu dah. Nggak usah muluk-muluk sampai sana. Ini aja sudah susah gitu. Nah, pelatnya nanti kalian bakal desain kayak beton. Atau mungkin biar lebih mempermudah kalian bisa desain pelat pakai safe. Karena kan lantainya ada banyak tuh. Kalau misalnya kita beton cuma 2 lantai kan, jadi platnya 1 jenis doang. Tapi kalau kita pakai safe, ini kan ada 12 lantai dan tambah basement, lantai basement. Ya, kalian bisa beda-bedain desain tulangan platnya per lantai gitu, dan itu bakal gampang dan cepat gitu ya. Kalau kalian pakai safe, safe itu apa? Safe itu aplikasi CSI Safe. Temannya CSI Tabs. Nah, itu. Nah, ini untuk pelat, khusus untuk pelat. Ini juga bisa untuk defleksi pelat gitu ya. Nah, yang kita desain check, sorry itu tadi go off on tangent. Yang desain check itu, kalau konkret desain check kan balok sama kolom aja. Apakah tulangannya cukup gitu ya. Nah, tapi nanti kalian bakal ada shear wall. Nah, shear wall itu lokasinya di wall design check. Jadi di opsi design check itu nanti misalnya desain garis miring check ya. Dan yang kita lakukan yang check. Nah, desain slash check ini nanti ada pilihan, beberapa pilihan, ada untuk pelat, ada untuk concrete frame, terus ada untuk baja gitu juga kalau nggak salah, dan ada juga untuk wall. Nah, jadi untuk yang balok dan kolom itu beda sama yang wall. Setelah kalian cek balok kolomnya desain check, terus ada yang nggak memenuhi, kalian ngulang lagi, ya kan, perbaiki dimensinya. Terus udah selesai itu, kalian desain check untuk shear wall juga. Nah, itu nanti gaya-gaya dalamnya tentu akan berubah gitu. Tiap kali kalian mengubah model kalian. Jadi gaya dalam itu terakhir ya. Pastikan semuanya udah terpenuhi dulu. Dan step ini, nomor 1, 2, 3 ini, itu beraturan. Jadi pastikan nomor 2 ini nanti, yang progres kedua ini, nanti kalian udah memenuhi semua, baru kalian desain check gitu. Jadi desain check ini terakhir. Ya, itu masalah nanti lah. Tapi ini memberikan gambaran ke kalian bahwa kalian akan iterasi terus, dan aku encourage kalian jangan nunda. Ya, jangan telat, jangan nunda, dan kalau bisa kerjakan lebih dari yang diminta di progres 1. Kalau bisa kalian belajar juga. Lihat-lihat
video 8 minutes itu menarik sih. 8 minutes itu menarik banget. Nggak terlalu membosankan. Dan kalian pelajari kira-kira apa yang akan kalian hadapi. Dan juga aku suggest kalian Excel-nya nggak perlu, ya boleh lah siap-siapin dari sekarang. Atau kalau kalian mau contoh Excel-nya itu bisa lihat dari 8 minutes. Jadi 8 minutes selain ngasih tahu cara-caranya, itu dia juga ada Excel-nya untuk analisis tahan gempa ini. Kayak pembebanan juga, kombinasi pembebanan tadi kan banyak tuh, ada plus minus dan lain-lain, ada SDS dan lain-lain, itu ada semua di 8 minutes learn. Jadi kalian download aja Excel-nya, terus dipelajari cara pakainya gimana. Nah, jangan langsung serta-merta dipakai ya Excel-nya, karena kalian sambil pakai Excel itu dengerin Kak Alif ngejelasin Excel-nya cara pakainya gimana. Karena bisa jadi Excel itu untuk 12 atau berapa ya? 10 lantai, 8 lantai gitu ya. Dan kalian ada 12 ya. Ditambahin gitu di Excel-nya jumlah lantainya dan rumus-rumusnya yang udah ada itu di drag gitu. Oke. Nah, itu for heads up aja. Jadi aku mendorong kalian untuk clear ya all drawings. Aku mendorong kalian untuk ngelakuin yang analisis 2 tahap ini dan MPMR ya. Dan MPMR yang aku bakal bahas dikit habis ini di progres 1 ini. Oke. Nah, menurutku 2 hal itu yang paling penting. Karena kalau enggak kalian hektik nanti iterasi basement dan lain-lainnya di progres selanjutnya. Oke. Analisis 2 tahap. Oh, nah ini ada di SNI 1726 2019. Mungkin aku sambil buka SNI-nya. SNI 1726. Kita lihat. Ya, aku jadi throwback Kencan, bro. Dulu asistenku kayak gini anjir. Iya, gitulah. Aduh, ya. Nah, ini lihat dari daftar isi aja dulu. Yang penting di sini yang bisa dilihat, yang pertama yang bab 4. Bab 4 ini isinya adalah kombinasi beban. Nanti kalian lihat-lihat dulu kombinasi bebannya kayak gimana. Bisa teleport kayak? Oh, bisa. Nah, ini ada kategori risiko. Ini tadi perkantoran kan? Ini kategori risikonya 2. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di 8 minutes. Oh ya, mungkin disclaimer dulu. Bukannya kami males atau bukannya kami ya cari gampangnya aja nyuruh kalian nonton 8 minutes. Tapi daripada kami yang jelasin dan kurang jelas, mending kalian lihat yang 8 minutes yang sudah sangat jelas gitu. Dan itu akan save your time juga dengan kalian nonton 8 minutes. Oke? Jadi mohon maaf. Nggak maaf juga sih. Itu lebih baik untuk kalian untuk nonton 8 minutes. Kombinasi pembebanan. Dan jangan salah, kita pakai metode ultimate. Ini dia bilang nggak ya LRFD sama US? Oh ini, jangan pakai yang tegangan izin ya. Kita pakai yang LRFD yang ini, yang di atasnya. Nah, jadi ada yang kombinasi dasar 5 ini, tapi ini tanpa seismik. Kalau kalian baca dengan seksama, sebenarnya ada juga H. H ini adalah beban lateral tanah yang kita tadi udah bilang kan abaikan. Fluida juga abaikan, kita nggak hitung. Yang perlu diperhatikan ada yang ini. Yang gempa. E ini adalah earthquake. Jadi ada 2 tambahan ini ya. Tapi ini harusnya plus minus. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, nontonlah video 8 minutes. Di sini jelas dikasih Excel-nya bahkan. Jadi kalian tinggal pakai aja Excel-nya untuk kombinasi pembebanan ini. Dan inputnya di e-tabs nanti gimana. Gitu ya. Nah, itu bab 4 untuk kombinasi pembebanan. Terus kita lihat bab 4 udah. Bab 5, klasifikasi situs. Nah, ini udah ditulis gak, Mon? Di sini. Kelas situsnya. Udah ya? Iya, tanah lunak kan SD. Di where? Parameter seismik. Mana Oh, ya? ini. Oh, ini. Tanah lunak. Oh, tanah lunak SD ya? Bukan SE ya? Bukan SE, Mon. Tanah SD ini sedang deh. I'm pretty sure. Coba lihat tadi. Coba lihat SN-nya. Lihat ya, SN ya. Iya. Iya. Tanah lunak yang SE. Oh iya. Sorry. Oke, ini SE. Ini ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di KDS nanti. KDS itu dilihat aja 8 minutes-nya. Ya, itu bab 5 tadi ya. Jadi udah bab 4 itu benar ya? Oh, ya. Bab 4 itu kombinasi beban. Bab 5 itu klasifikasi kelas situsnya, kita pakai SE.
Lalu bab 6 ini harusnya KDS. KDS itu kategori desain seismik. Nah, ini yang penting ya. Itu kemungkinan besar ya, aku cukup yakin kalian bakal pakai KDSD nanti. Draw. KDS-nya harusnya KDSD. Ya. Jadi kalau kalian misalnya ngitung-ngitung terus dapat KDSC, ya pertanyakanlah, atau KDSE. Pertanyakan kalian udah bener nggak ngitungnya. Karena I'm pretty sure kalian bakal dapat KDSD. Ini nanti bakal ngaruh di progres 2 kalian. Oke. Ya, itu untuk bab 6. Lalu yang paling banyak nanti kalian lihat-lihat ya, kalian baca, itu di bab 7. Dari 71 sampai 713. Ini nanti progres depan. Ini bakal banyak di sini. Nah, tapi ya itu untuk yang kalian yang ekstra rajin aja baca ini penting banget sih, to be honest. Apalagi untuk kalian yang fokusnya di struktur nanti. Wah, ini penting banget. Kayak ini jantung kalian lah. Ya, tapi untuk yang nggak terlalu fokus struktur, rekstruk ini penting banget untuk kalian ketahui. Makanya mata kuliah wajib. Kayak kalian lulusan teknik sipil tapi nggak ngerti rekstruk, itu sebenarnya sayang banget gitu. Nah, tapi nggak perlulah kalian harus sampai fokus baca ini, ya kalau hobi aja lah. Kalau kalian nggak fokus struktur. Oke? Nah, dari itu sneak peek-nya tentang SNI GIMPA ya, 1726. Lalu aku mau ceritain sedikit tentang yang pertama adalah analisis 2 tahap, terus yang kedua adalah MPMR. Ini menurutku 2 hal ini penting banget kalian kerjain di progres 1, meskipun nggak harus. Oke, yang pertama dari analisis 2 tahap dulu. Nah, ini di pasal 7 dijelasin tentang syarat supaya kalian bisa melakukan analisis 2 tahap. Dan ini diharuskan ya. Sebenarnya analisis 2 tahap ini suatu hal yang nggak harus. Tapi pada praktiknya, pada prakteknya aku belum nemu yang langsung 1 tahap itu. Semuanya pasti 2 tahap ya. Karena akan lebih sederhana lah asumsi-asumsi yang digunakan dan lebih baik nanti hasil desainnya. Itu untuk analisis 2 tahap. Jadi ini ada 5 hal yang harus dipenuhi kalau kita melakukan analisis 2 tahap. Tapi kalau kalian baca dari bahasanya, 3, 4, dan 5 itu adalah konsekuensi. 1 dan 2 itu adalah syarat. Oke, jadi yang aku bahas untuk pemodelan itu 1 dan 2. 3, 4, 5 itu nanti konsekuensinya. Jadi kalian mengaplikasikan bebannya, itu bakal dikali rasio, yang tidak boleh kurang dari 1,5, dan lain-lain gitu ya. Nah ini. Kalau yang syaratnya untuk menggunakan analisis 2 tahap itu ada di 1, 2. Jadi 1 dan 2 ini kalian harus penuhi. Harus dipenuhi. Oke? Jadi kalau misal meskipun ini adalah progres 2, kalau kalian nggak penuhi di progres 1, nanti kalian ngulang lagi. Makanya aku sarankan untuk dipenuhi dari awal. Yang pertama, kekakuan bagian bawah harus paling sedikit 10 kali kekakuan bagian atas. Yang kedua, periode struktur keseluruhan tidak boleh melebihi 1,1 kali periode bagian atas yang dianggap sebagai struktur terpisah yang ditumpu pada peralihan. Ini kekurangannya SNI. Bahasanya agak bacot. Jadi bacot dan nggak jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti bahasanya di SNI, bacalah ACI atau SCI-nya. Kalau yang SNI 2847 itu kan based on ACI 318. Ini persis ya. Kalau kalian buka itu persis gitu. Pasal-pasalnya juga persis. Jadi ya langsung dibaca aja. Terus 1726 itu dia kopas dari bukan kopas. ASCE 7. Kalau yang 2019 itu ASCE 716. Nah, sekarang ada yang paling baru, ASCE 719. Itu jangan baca yang itu. I mean, nggak apa-apa sih, cuman bakal beda gitu takutnya. Itu ya. Nah, ini intinya yang pertama, basement harus 10 kali lebih kaku daripada struktur atas. Yang kedua, periode struktur gabungan yang full ya, dari struktur atas dan basementnya, ya model 1 tadi, itu periodenya tidak boleh lebih dari 1,1 periode bagian atas doang. Aku gambar, bentar. Jadi ada struktur atas, ada 3 model lah. Mungkin biar konsisten,
Nomorinnya sama. Tuh gini ya, bentar. Ini struktur atasnya yang warna merah. Lalu yang warna biru adalah struktur bawahnya. Nah, terus ini dijepit kan. Jepit itu gimana sih ininya? Ya gini lah, jepit lah. Nah, dijepit di bawah. Tanahnya aku nggak gambar karena memang kita di modelnya nggak ada tanah kan. Ini adalah model 1 atau gabungan. Gabung. Lalu ada yang kedua. Kedua apa tadi? Benar ya, kedua struktur atas. Oh, kayaknya yang kedua basement doang ya. Mari kita cek. Tadi ngomongnya gimana? Model gabungan basement saja. Biar konsisten, biar nggak ketukar-tukar. Basement saja. Seret. Nah, ini model 2, basement. Basement. Lalu, nah iya, jadi kalau kalian ngulang-ngulang ya, ngulangnya ini across 3 models, 3 file tabs yang berbeda. Jadi makanya agak hektik. Jangan kalian pintar-pintar ya bagi tugasnya, jangan kerja sendiri ya. Ini model ketiga, jepitnya di situ. Model ketiga. Nah, yang nomor 1, kekuatan bagian bawah. Jadi ini syarat nomor 1 ini lihat di model 2 dan model 3. Model 2 dan model 3. Kekakuan model 2 harus 10 kali lebih besar dari kekakuan model 3. Cara tahu kekakuannya gimana? Udah, nanti modelin aja, terus kalian masukin beban-bebannya, terus run. Oke. Nanti kalian bisa dapat story stiffness dari tabs-nya langsung. Jadi itu jangan bingung gimana cari kekakuan, itu gampang. Itu output tabs. Langsung kasih tahu kamu. Gitu, itu nomor 1. Yang nomor 2, periode struktur yang model 1 itu tidak boleh lebih dari 1,1 model ketiga. Jadi kalau misal yang struktur model 1 ini ya, kalian dapat T sama dengan let's say 2,9 detik. Terus kalian yang ini, yang struktur model 3 ini dapat T-nya sama dengan 2,6 detik. 1,1-nya 2,9 berapa ya? Kalkulator. Aduh. Tidak boleh 1,1 bagian atas. Oh, 2,6 kali 1,1. Nah, 2,6 ini kali 1,1 jadinya 2,86. Nah, ini berarti nggak boleh ya. Nah, nggak boleh itu. Berarti kalian harus ngulang lagi. Antara... Apa yang harus dikakuin ya? Kalau rasionya kayak gini, artinya basementnya terlalu fleksibel. Jadi antara basementnya kalian kakuin atau struktur atasnya. Bentar, gimana tuh? Kalau kurang gini ya? Yang nomor 2? Ya, antara basementnya dikakuin atau atasnya dibikin lebih Fleksibelin. Gitu ya? Oke, ya mungkin kayak gitu ya. Ya, atau sebaliknya lah. Something like that. Nah, kalian renungi lah ini. Lalu, nah itu untuk 2 syarat itu harus dipenuhi untuk analisis 2 tahap. Dan gimana cara dapat periodenya? Nah, cara dapat periode ini sebenarnya dari yang itu, MPMR itu. Makanya aku suggest MPMR sama analisis 2 tahap ini kayak sekalian gitu loh. Itu kayak nggak makan waktu yang banyak sebenarnya. MPMR pun cuma ngecek, kemungkinan besar kalian udah terpenuhi. MPMR itu apa? Jadi kalau kalian udah modelin struktur kalian, jadi tiap modelnya, tiap model 1, model 2, model 3, udah ada modelnya, sebenarnya beban itu nggak perlu dimasukin dulu, tapi kalau bisa lengkapin lah. Gempanya lengkapin semua, pembebanannya lengkapin, dead load, diafragmanya masukin, yang rigid, pokoknya beresin semua modelnya. Terus kalian run di tabs, itu ada pilihan untuk mengeluarkan model
modal participation mass ratios. Nah, ini keluarin, nanti kalian dapat tables yang ini, yang gambar ini. Ini aku mouse-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, dapat tabel ini kan ada mode 1, mode 2, mode 3 sampai mode kalau nggak salah default-nya 12 gitu atau 10. Nah, ini kalian lihat periode itu adalah yang ini. Ada periode kan ini. Nah, periode gedung itu ambil yang pertama, yang mode 1. Itu yang kita sebut dengan periode naturalnya. Periode di mode 1. Dan pastikan ya, mode 1-nya harus transaksi, mode 2-nya juga harus transaksi, baru mode 3 yang rotasi. Nah, terus kalian dapat periode gedungnya adalah periode dari mode 1. Jadi ini kan ada untuk model 1 kita dapat, terus untuk model 3 kita dapat. Nah, itu bandingkan aja. Apakah lebih dari 1,1-nya? Kalau lebih, ya ubah lagi gitu. Gitu sih caranya. Sebenarnya quite simple. Kayak itu cuman tambahan langkah dikit aja. Dan itu saves time untuk kalian di progres selanjutnya. Karena bakal lebih hektik progres selanjutnya. Ulang-ulangnya. Begitu. Apalagi ya tambahannya ya. Oh iya, tentang MPMR. MPMR ini sebenarnya syaratnya nggak cuma yang ini. Ada satu lagi syarat yang belum ditambahkan. Yaitu ini ya. Dia kan ada UX, ada UY, ada RZ. 3 ini yang harus kalian yang penting untuk diperhatikan. Yang lain sebenarnya nggak usah terlalu diperhatikan. Nah, ini nanti kalian di bagian paling bawah itu di sum ya, dijumlahin. Sum. Sama dengan sum di atasnya. Untuk UX dan UY. Masing-masing UX dan masing-masing UY. Atau sebenarnya bisa lihat sini sih. Cuman ini kan ya bebas lah mau lihat yang mana. Mau sum sendiri atau lihat yang sebelah kanan. Intinya, kalau jumlah terakhirnya ini kan 1 kan. 1 ini artinya 100%. Nah, tapi ini mungkin untuk case yang sederhana banget. Tapi untuk gedung-gedung tahan gempa yang denahnya agak kocak, terus 12 lantai kayak gini, kemungkinan kalian 12 itu nggak sampai ini 100%. Nah, bahkan kayak mungkin aja cuma 85% gitu ya. Nah, syarat di SNI itu MPMR, ya partisipasi massanya, itu minimal harus 90%. Jadi hasil sum ini harus minimal 0,9 untuk kedua UX dan UY. RZ nggak perlu. Ya, jadi UX dan UY itu harus 0,9 sumnya. Minimal. Kalau misalnya kalian udah sampai mode 10, ya ini misalnya nih nggak ada ya, mode 11 ini nggak ada ya di bawah. Terus kalian sum cuma dapat 0,85 atau 85%, kalian tambah ininya, jumlah mode-nya. Tambahnya gimana? Nanti ada di 8 minutes. Ya, itu di tabs ada modal, kayak define modal gitu. Terus nanti dibuka aja settingsnya, bisa nambah dari defaultnya 12 gitu, misal. Bisa nambah jadi 20 gitu, misal. Misalnya, kalau nggak terpenuhi 90%. Gitu ya. Udah sih, itu aja tambahannya. Ini aku clear ya. Atau mau nggak usah di screenshot lah, ini kayak agak nggak jelas. Analisis 2 tahap. Udah, itu aja. Clear. Aku lihat dulu. Bukan periode. Oh, ini progres depan. Ya, 2 hal itu yang aku ini apa sih ini babnya jadi warna biru gini, ngeselin banget. Dah, 2 hal itu yang aku rekomendasikan dikerjakan di progres 1. Kalau yang lengkapnya tentang analisis struktur tahan gempa yang analisis 2 tahap ini yang kalian baca ini, nggak semuanya harus dilakukan progres 1 ya. Kayak yang rasio R dan Rho ini nggak usah dilakuin dulu. Rasio kekakuan. Ini juga dibilangin cara dapat kekakuannya ini, click display, show table, analysis result, structure output. Nah, ini dapat story stiffness. Untuk arah E dan arah X dan arah Y. Udah rasio periode, nah ini periksa.
Mode 1 dan mode 2. Ini dia bilang done ya. Tapi oh iya, mode 1 mode 2 ya. Iya, berarti kalian ngeceknya 2 kali. Mode 1 itu biasanya kan translasi kan. Nah, itu mode 1 untuk arah X atau arah Y, terus mode 2 itu untuk arah yang sebaliknya. Jadi kalau denah kalian nggak kotak, nggak persegi, jadi kayak misal persegi panjang, ya gitu. Nah, tentu yang periode arah Y ini itu bakal pendek karena lebih kaku. Sedangkan periode arah X itu bakal lebih panjang periodenya. Dan itu dua-duanya harus dicek. Jadi T gabungan untuk arah X dan T struktur arah X, jadi untuk arah X ya. Arah X itu harus dicek, terus nanti yang arah Y harus dicek. Oke. Tahu arah X, arah Y-nya dari mana? Dari di sini ya. Itu yang kalau dia UY berarti ini arah Y, kalau dia UX arah X. Lalu apalagi? Nah, ini habis ini aku bahas dikit aja. Ini nggak usah dulu, tapi static equivalent. Ini lihat di 8 minutes ya. Untuk masukin static equivalence di items itu gimana. Bentar, ini sekarang atau nanti ya? Ini progres sekarang atau depan ya? Itu kayaknya itu deh. Buat beban Pembebanan ya? equivalensi basement nggak sih? Iya, tapi ini masuk ke pembebanan nggak sih? Progres sekarang Iya, berarti? iya, boleh deh. Progres sekarang ya? Oke. Iya. Oh, kalau gitu, ya udah nonton di tabs saja. Bakal lebih cepat kalau kalian nonton di tabs dibandingkan aku jelasin lagi. Ya, jadi ada batas tadi. Tapi itu sebenarnya dibatasin untuk nentuin static equivalent, nilai T-nya dibatasin sama SNI. Nggak boleh lebih besar dari sekian. Ya itu nanti pakai aja Excel-nya 8 minutes. Dah itu mempermudah hidup banget sumpah. Oke, itu lalu ini distribusi vertikal, ini mah nggak usah. Tapi bolehlah ditambahin laporan, lalu horizontal, ini lebih nggak usah lagi. Ya, udah gitu aja. Apakah ada tambahan? Kalian udah pernah belajar bikin respons spektra kan? Di Densro. Mari kita tunjuk orangnya ya guys ya. Muhammad Riki Ferdian. Iya, Kak. Ya, udah pernah belajar respons spektra kan? Udah. Ya, buat yang ini kan, kalian udah tahu nggak kalau buat respons spektra itu cari SS sama S1. Terus dari kelas situsnya kan kita tahu kelas situsnya kita SE kan. Dapat FA, FV. Dikali jadi SMS, tahu kan? Tahu nggak ini? Iya. SM1. Nah, terus dikali 2/3 dapat SDS, SD1. SD1 per SDS dapatnya TS. 0,2 TS sama dengan T0. Ya. Ya, terus dari sini udah dapat semua komponennya, bisa bikin respons spektranya. Ya, oke deh kalau gitu. Kalau udah tahu. Ini di instruk soalnya kan. Itu juga ini termasuk kategori pembebanan ya, respons spektra ini. Sama static equivalent. Oke. Clear. Udah sih, itu aja dari aku. Oh iya, ini aku mau nanya ke fellow assistants juga tentang row. Kan mereka di progres ini ada kombinasi pembebanan dan kombinasi pembebanannya ada row-nya. Nah, karena ini Rexrook dan baru pertama, kita tentuin aja nggak row-nya. Tuh, Mon. Itu mau dibikin Soalnya kalau mau yang benar, ini nanti ngulangnya udah sampai progres 2, ngulangnya dari awal banget lagi. Karena row-nya berubah. Ya nggak sih? Boleh deh. Kayak tadi. Ya, jadi ya udah ditentuin ya, ini catatan ya. Penting ya, ingat ya. Atau catatlah di grup gitu. Terus announce. Row-nya pakai 1,3. Itu dasarnya dari mana? Nanti sebenarnya kalau kalian nonton 8 minutes bakal disinggung ya tentang row-nya ya.
Rho-nya bakal pakai 1,3. Tuh ada di SNI. SNI-nya di sini. Namanya redundansi. Kalian Ctrl F, redundansi. Nah, ini dia. Cari lagi. Redundansi. Nah, ini. Redundansi itu bisa 1 atau 1,3. Kalian bakal KDSD kan, most likely. Jadi yang boleh satu itu kalau KDSB dan KDSC. Kalau KDSD itu harus memenuhi syarat ini di tabel 15. Terus syarat yang ini. Ya, gini lah. Ribet lah. Ini aku bahkan di TA aku struggling gitu untuk kerjain ini. Jadi saran dari aku adalah gas aja 1,3 untuk konservatif dan untuk apa ya? Ya konservatif lah. Ya gitu. Jadi pakai Rho-nya 1,3 ya. Tapi kalau kalian kepo gimana caranya bisa jadi satu, diajarin selanjutnya. Progres selanjutnya. Anjir, progres selanjutnya banyak ya. Ya udahlah, oke. Emang begitu, guys. Sudah sih, sampai situ saja materi yang ingin disampaikan. Apakah ada tambahan dari asisten lainnya? Simon, Esto? Ada. Nggak ada ya? Esto? Ya, Manda. Aman ya? Kalau gitu, sesi pertanyaan. Dari kalian, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, mungkin banyak yang nggak ngerti ya, tapi dari tadi dilempar ke 8 minutes mulu. Ya, nonton dulu lah 8 minutes-nya. Wah, ini... Oh, kirain ada yang nanya, anjir, banyak banget. Gambaran yang perlu diiterasi, progres 1-2. Desain cek kurang. Oh, desain cek ini terakhir ya? Ya, desain cek terakhir. Analisis 2 tahap, cross remodels, MPMR. 2 hal yang paling pertama yaitu 2 tahap itu sama MPMR. Iterasi shear wall, dan struktur sistem ganda. Oh ya, ini nanti sistem ganda. Kalau kalian pakai shear wall, itu ada syaratnya lagi. Frame-nya harus mampu menahan at least 25% dari gaya gempanya. Jadi itu apa ya? Kalau misalnya shear wall-nya gagal, at least ada kekuatan 25% gitu di gedungnya. Itu sih filosofinya. Tapi itu nanti ya. Kalau ada iterasi tahan gempa dan ketidakberaturan. Iterasi SCWB. Yes. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, akhiri? Mungkin aku kasih pesan aja, mau curhat dikit juga. Tahun lalu itu asisten asisten kami itu kayak lumayan apa ya, menerapkan filosofi pembelajaran mandiri. Nah, jadi kami banyak belajar mandiri dan aku agak meskipun kami bertiga tidak terlalu menerapkan filosofi belajar mandiri, tapi kami mendorong kalian untuk belajar mandiri juga. Coba lihat, ya aku nggak ngelarang ini ya, buka belajar dari yang terdahulu ya, aku nggak ngelarang itu, tapi tolong jangan kopas. Oke, kalian harus ngertiin, karena ini pasti beda ini kan ya, beda gedung, beda penampang, beda analisis lain-lainnya lah. Kayak nggak mungkin, meskipun denahnya mirip, tapi harusnya nggak bakal sama gitu analisisnya. Jadi kalian ngertiin, terus boleh lihat dari tutor-tutor kelas lain, terus ya nonton-nonton lebih banyak, nggak cuma 8 minutes. Ya perluas lah wawasan kalian. Terus kalau ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya ke asisten. Kalau misalnya asisten satu kalian tanyain nggak jawabnya lama, ya boleh chat asisten lain gitu kan. Wah, udah jam 7. Oke.
Ku tunggu sampai 51. Kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri. Wah, ini ketidakberaturan. Keren ya ada gambarnya. Ketidakberaturan horizontal. Oh, ini vertikal. Ini horizontal. Horizontal ada 6 jenis. Nomor 1 ada 2. Gambar-gambarnya ini ketidakberaturannya. Ini torsi, ini sudut dalam, ini bukaan, ini yang begitu. Ketidakberaturan vertikal ada lebih banyak. 7, ada 7. Ini kalau kolomnya lebih fleksibel, ini masanya beda sendiri. Ini ukuran dinding, ini posisi dinding, ini kuat gesernya. Oke, udah 51. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih sudah datang. Dan sekali lagi, jangan ditunda, jangan malas-malasan, kerjakan secepat mungkin, karena bakal hektik. Oke. Udah ya, itu aja ya. Udah, kalau begitu, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak.